Main jelangkung bisa bikin kerasukan. Masa sih? Mari kita bedah. Salve ma bro, kemarin kita sudah membahas sinopsis dari film Kuasa Gelap yang dimana fokus filmnya ini menceritakan tentang pergulatan seorang iman yang bernama Pastor Thomas. Yang awalnya ia sangat meragukan imannya sendiri. Serta film Kuasa Gelap ini juga menceritakan soal kisah kerasukan yang dialami oleh Kayla. Dan seperti yang sudah kita bahas bersama-sama di video sinopsisnya Kuasa Gelap kemarin, kalau film ini diangkat menurut kisah eksorsis nyata yang pernah dilakukan oleh Romo Yohanes Rubini Marianto. Bukan hanya itu saja, yang membuat Bang Ber lebih terkejut itu, ternyata Romo Yohanes Rubini Marianto adalah konseling langsung untuk film Kuasa Gelap ini. Pantas saja sih, sepanjang film Bang Ber dibuat terkagum-kagum dengan film Kuasa Gelap ini. Bagaimana tidak, sepanjang Bang Ber nonton, semua ajaran-ajaran gereja Katolik tentang eksorsis dan demonologi sangat-sangat relate sekali. Pokoknya sepanjang film itu Bang Ber dibuat merinding, tapi merindingnya bukan karena ngeri dengan setannya atau jump scare-nya. Melainkan Bang Ber dibuat merinding karena kejujuran sang sutradara yang memberikan edukasi tentang apa itu eksorsis dan siapa itu setan yang sebenarnya. Pokoknya semua disampaikan dengan apa adanya dan dengan sangat jujur. Dan itu benar-benar the best sekali. Soalnya dari dulu sampai sekarang banyak sekali film-film, terutama film horor yang selalu membodoh-bodohi orang dengan cerita tahayulnya. Akan tetapi film Kuasa Gelap ini tampil dengan jujur dan berani. Oke, di pertemuan kita kali ini, kita akan fokus untuk membedah film Kuasa Gelap ini. Ada beberapa poin dalam film Kuasa Gelap ini yang penting untuk kita pahami. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam video analisisnya. Yang pertama, film Kuasa Gelap ini mengadopsi beberapa film eksorsis dari barat. Saat Bang Ber menonton trailernya, Bang Ber merasa film Kuasa Gelap ini mengadopsi beberapa film horor barat yang bertema eksorsis, seperti misalnya The Rite, The Nun, dan juga agak mirip-mirip dengan film The Exorcist of Emily Rose. Tapi yang paling menonjol itu mirip dengan film The Rite. Kalau The Nun, oke lah ya, mungkin setannya agak-agak mirip dengan The Nun. Tetapi menurut Bang Ber, film The Rite inilah yang paling mirip dengan film Kuasa Gelap ini. Dimana film The Rite sendiri juga menceritakan tentang perjalanan spiritual seorang pastor yang bernama Michael, yang awalnya meragukan imannya dan berniat untuk mengundurkan diri dari menjadi seorang imam. Namun ia malah dikirim ke Vatikan oleh seorang Romo untuk mempelajari soal eksorsis. Dan akhir cerita dari film The Rite ini, Romo Michael akhirnya mendapatkan dan menjawab panggilannya untuk menjadi seorang imam eksorsis. Kalau kalian mau menonton analisis dari The Rite ini, kalian bisa mencari thumbnail dan judul yang ini. Memang sih, kalau kita perhatikan dengan seksama, film Kuasa Gelap ini memang benar-benar mirip dengan alur cerita dari film The Rite ini. Tapi di sini Bang Ber ingin menggarisbawahi, kalau Bang Ber tidak mengatakan kalau film Kuasa Gelap ini menjiplak ya. Tapi justru sebaliknya, Bang Ber malah kagum dengan film Kuasa Gelap ini, yang dimana sang sutradara berhasil menjadikan film The Rite ini sebagai referensi dan melakukan improvisasi di dalam film Kuasa Gelapnya. Yang kedua, 90% kasus kerasukan hanyalah masalah kesehatan mental saja. Oke, kasus orang yang benar-benar kerasukan itu memang jarang terjadi. Pertama kali Bang Ber mendengar pernyataan ini di film Kuasa Gelap, Bang Ber langsung teringat dengan apa yang dikatakan oleh Father Gabriel Amort dalam bukunya yang berjudul An Exorcist Explained the Demonic. Dalam buku ini, Father Amort menceritakan kasus-kasus laporan kerasukan yang pernah ia hadapi. Dan ia mengatakan dengan jelas, kalau dari 100.000 kerasukan yang pernah ia tangani, hanya 2% saja yang benar-benar menunjukkan indikasi-indikasi gangguan dari roh jahat. Dan 98% sisanya hanyalah masalah kesehatan mental belaka. Mungkin ada sedikit perbedaan persentase antara film Kuasa Gelap ini dan tulisan dari Father Gabriel Amort. Dan mungkin kita akan bertanya, mana yang benar? Data yang diberikan oleh Father Amort kah atau data yang diberikan oleh film Kuasa Gelap ini? Ya, jawabannya tentu saja kedua-duanya itu benar. Kalau Father Amort mengambil data dari kasus yang pernah ia tangani di bagian Eropa sana, dan hasil dari data tersebut mengatakan dari semua kasus
kerasukan yang pernah ditangani oleh Father Gabriel Amor di Eropa, hanya 2% saja yang benar-benar kerasukan. Nah, sementara data yang ditampilkan di dalam film Kuasa Gelap ini berasal dari kasus yang pernah ditangani oleh Romo Johannes Robini Marianto di Indonesia saja. Dan data tersebut mengatakan kalau dari semua kasus kerasukan yang pernah ia tangani di Indonesia, hanya 10% saja yang benar-benar mengalami kerasukan. Nah, inilah alasannya mengapa dalam gereja Katolik tidak semua orang bisa melakukan eksorsis. Karena salah satu dari keempat syarat yang harus dipenuhi adalah seorang imam eksorsis harus lebih unggul dalam kebijaksanaan dari orang-orang lain. Jadi simpelnya, dengan kebijaksanaan tersebut, seorang imam eksorsis mampu membedakan antara kerasukan dan masalah kesehatan mental. Jadi kalau kita mendengar ada seorang yang sedang teriak-teriak histeris, jangan langsung buru-buru mengklaim kalau orang tersebut sedang kerasukan. Ya mungkin saja orang itu bisa berteriak histeris karena sedang mengalami stres yang berat atau masalah beban atau utang di mana-mana mungkin. Kerasukan pun ada ciri-cirinya loh, dan itu tidak sembarangan. Terus alasan lainnya adalah ketika sebuah kasus kerasukan benar-benar terbukti, seorang imam eksorsis dengan kebijaksanaan yang ia miliki tersebut tidak akan mudah tertipu dengan muslihat iblis. Seperti contohnya dalam film Kuasa Gelap ini, di mana saat Romo Rendra ditemani oleh Romo Thomas dan seorang biarawati yang hendak menolong Kayla yang sedang kerasukan. Kalian mungkin masih ingat dengan scene atau scan di mana saat Kayla hendak dieksorsis oleh Romo Rendra. Dalam scan itu memperlihatkan kalau iblis dalam diri Kayla berbicara melalui tubuh Kayla, kalau ia tidak sedang kerasukan. Tapi untungnya Romo Rendra tidak langsung mempercayai hal tersebut dan justru langsung mengetesnya dengan sebuah doa untuk memastikan apakah Kayla sedang kerasukan atau tidak. Jadi poinnya, dengan kebijaksanaan yang lebih unggul yang dimiliki oleh seorang eksorsis, dimaksudkan agar sang imam tidak tertipu dengan muslihat setan. Ini juga yang jadi salah satu alasan mengapa tidak semua orang bisa melakukan eksorsis. Karena yang akan kita hadapi saat eksorsis adalah si iblis yang sangat pandai memutarbalikkan semuanya. Yang dikhawatirkan itu, jika seorang imam biasa asal-asalan melakukan eksorsis tanpa bekal yang cukup, takutnya mereka akan tertipu dengan muslihat si iblis ini. Apalagi kalau seorang awam yang sok-sokan melakukan eksorsis, Bang Ber hanya bisa bilang I'm sorry goodbye. Jadi kalau ada sebuah kasus kerasukan, sebaiknya laporkan dulu ke Bapak Uskup. Dan sambil menunggu, kita bisa membantu korban yang dirasuki tersebut dengan doa. Bisa dengan doa Aku Percaya, Bapa Kami, Salam Maria, dan Santo Mikael. Dan beberapa hal yang harus kita ingat, kalau iblis itu sangat-sangat licik. Ia mampu memelintir kebenaran sedemikian rupa sehingga membuat manusia kebingungan, bahkan sampai tersesat. Dan satu hal lagi yang harus kita ingat juga, kalau tidak semua orang bisa melakukan eksorsis, ini poin yang paling penting. Hanya seorang imam eksorsis saja yang telah ditunjuk langsung oleh Bapak Uskup saja yang boleh melakukan eksorsis. Selanjutnya, film Kuasa Gelap ini berhasil mengedukasi penontonnya tentang siapa sebenarnya setan itu dan bagaimana cara setan sampai bisa merasuki manusia. Nah, ini yang bikin Bang Ber sangat kagum dengan film ini. Alih-alih film ini menunjukkan sosok setan yang mengerikan seperti yang terjadi di kebanyakan film horor di Indonesia yang terlalu berlebih-lebihan memberikan jump scare, yang justru itu membuat banyak penontonnya semakin takut terhadap setan. Tetapi film Kuasa Gelap ini malah mengambil sebuah langkah yang berani untuk mengedukasi penontonnya. Hal ini juga diakui oleh Romo Johannes Robini Marianto sendiri. Romo pasti sudah menonton film yang berjudul Kuasa Gelap ini ya? Iya. Nonton itu? Nonton. Nah, dari film yang Romo tonton itu, apakah itu menggambarkan eksorsisme dalam iman Katolik? Ya, saya bisa katakan itu, ya selain saya terlibat di dalamnya untuk memberikan pengetahuan, tapi kalau sinematografi saya nggak ngerti. Ya. Nah, soal eksorsisme. Soal teologinya, menurut saya itu ya memang begitu. Memang begitu ya. Di film itu kalau nggak salah itu digambarkan bahwa ada satu demon atau iblis atau setan yang susah banget dihadapi. Itu memang dalam dunia nyata begitu ya, Rom? Ya, itu
katanya bagus ya, itu bagi saya sangat memuji saya, bagus sekali bagaimana itu ya. Tapi sebagai sebuah kasus itu bukan kasus besar. Ya. Romo, kalau Romo melihat film itu, apakah film itu buat masyarakat terutama warga Katolik ada gunanya nggak sih? Saya melihat film itu bagus menerangkan banyak ajaran Katolik. Justru itu sebenarnya kekuatan film itu bagi yang selalu mempunyai misconception tentang eksorsisme seolah-olah sebagai kayak magic ya. Itu banyak yang berubah. Oke, jadi mengubah persepsi umum selama ini. Mungkin saya memuji film itu karena film itu memberikan edukasi yang bagus ya. Saya sangat senang karena edukasinya kena, ya. Dan banyak yang dulu merasa bahwa ini apa ini, akhirnya terbuka juga gitu ya. Sebenarnya masih banyak hal menarik yang bagus untuk kita bahas dari film Kuasa Gelap ini, tetapi karena keterbatasan waktu yang kita miliki, jadi mungkin kita akhiri sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Tapi kalau kalian tertarik untuk membahas lebih lanjut soal film Kuasa Gelap ini, silahkan subscribe dan tembuskan 50 like untuk video ini. Oke, akhir kata saya Bang Ber pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.